Selamat datang di Bidori Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu keempat September 2025. Oke, buat para Aquarius, coba langsung aja ya kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Aquarius. Apa sih yang akan terjadi di minggu terakhir ya kamu di September 2024 ini Aquarius. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah janganlah bergalau-galau sendiri. Karena dengan personal reading tuh jadi sebenarnya sih jadi kayak ajang curhat juga gitu ya, wadah untuk curhat dan bisa melegakan perasaan kamu juga, kayak pada akhirnya nih keluar juga nih unek-unek gitu ya, plus juga dapat saran-saran terbaik ya dari readingan nantinya. Oke, langsung aja buat para Aquarius, ada apa di minggu keempat ini Aquariusnya kak? Oke, yang jelas yang pertama aku melihat di minggu keempat September ini Aquarius, ada sesuatu yang cancel di minggu keempat ini, lagi-lagi tertunda, aduh sorry belibet. Ada sesuatu yang cancel, tertunda di minggu keempat ini. Oke, ada hal-hal yang tertunda karena sepertinya kamu kurang support, kayak kurang support atau kurang manpower gitu dalam melakukan sesuatu ya. Dan ini menjadi unek-unek kamu, kok aku nggak disupport sih, kok aku nggak dibantu sih, kenapa ya? Padahal kayaknya nggak ada yang salah deh, seharusnya sesuatu berjalan dengan lancar dan benar gitu ya. Dan di minggu keempat ini juga aku lihat ada beberapa hal yang membuat kamu dan beberapa orang ataupun dengan seseorang di sini jadi berpisah gara-gara kamunya yang ngerasa kayak kurang disupport gitu loh. Kayak ngapain aku deket sama dia lagi kak, dia aja nggak support aku kak, padahal aku udah support dia banget, aku udah bantu dia banget selama ini gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat ada hal-hal yang terkadang bikin kamu jadi bingung terhadap kesempatan yang masuk gitu ya. Apakah mungkin karena kamu nggak dapat support, terus kamu memang memutuskan sendiri permasalahannya kamu, keputusannya kamu, jadi kayak mudah bingung karena nggak ada yang kasih saran juga, nggak ada yang kasih petunjuk juga, kayak kasih pendapat ya, ini aku harus gimana, aku harus ngapain, bagusnya seperti apa ini ya. Jadi di minggu keempat ini aku melihat ada hal-hal yang bikin kamu bingung lah gitu, bikin kamu bingung, bikin kamu ngerasa kayak ini kesempatan aku tuh harus pilih yang mana, ambil yang mana. Kecewa ya, ada hal-hal yang bikin sedih, terutama apalagi kalau kamu ngerasa nggak dapat support dari orang yang pernah kamu bantu, udah kamu tolong sebelumnya, kok nggak support sih, giliran aku aja lama banget dia bantunya gitu, kalau aku bantu dia cepet banget nih. Terkadang bikin kecewa, bikin sedih gitu ya. Ada hal-hal yang kesannya kayak dia tuh mentingin urusan dia doang kak, sedangkan aku tuh kayaknya dia nggak peduli gitu, padahal aku udah bantu dia selama ini. Kayak ayo dong lebih punya hati gitu ya. Dan tapi apapun itu, dengan siapapun kamu bermasalah ya, aku melihat sih kayaknya konfliknya akan berakhir di sini. Meskipun ya kamu seperti mendapatkan ketidakadilan di minggu keempat ini Aquarius, kamu merasa nggak mendapatkan keadilan, kayak ini bukan hal yang baik, kok seseorang nggak bertanggung jawab, kok seseorang di sini nggak adil, nggak jujur gitu, dan kamu jadinya kayak males ya, males akhirnya, kayak mungkin meladeni orang itu untuk berinteraksi, atau di sini juga males melakukan sesuatu yang udah nggak disupport tadi. Kecewa ya, kayak sesuatunya kok hanya aku yang kesannya, kok cuma aku yang berjuang gitu loh, padahal aku juga bantu kamu sebelumnya, kenapa kamu nggak bantu, nggak minimal tuh support aku lah gitu. Dan kamu merasa gitu, kecewa pastinya ya. Dan aku melihat di minggu keempat ini kamu akan bangkit dengan powermu sendiri, meskipun nggak dapat support, nggak dapat dukungan, meskipun awalnya dalam melakukan sesuatu di sini atau mengambil keputusan masih ragu-ragu ya, terus sempat sedih juga, kecewa banget.
kamu berusaha bangkit dengan power kamu sendiri, berusaha sendiri. Ya udah, kalau dia nggak bantu, aku bangkit aja, aku bisa kok ngejalanin semuanya sendiri gitu ya. Ada perasaan ingin menjalani semuanya sendiri, bisa, pasti nggak perlu bergantung sama orang lain. Dan kamu istilahnya bisa berubah menjadi sosok yang lebih disiplin, lebih terbuka, jujur terhadap kemampuan diri sendiri, dan juga lebih logik kalau aku melihatnya. Jadi nggak berusaha pakai hati lagi, karena sebelumnya udah kasih hati ke orang lain malah nggak dapat apa-apa gitu. Kamu susah aja, kamu nggak dilihat, nggak dipedulikan, padahal kamu bantu dia sering gitu ya. Jadi kamu yang benar-benar ngerasa kayak bodoh amat sama dia sekarang gitu. Oke. Dan di sini juga ada hal-hal yang aduh sorry aku batuk. Nantinya seperti masalah akan datang secara bersamaan terhadap kamu Aquarius. Masalah hadir secara bersamaan, akan ada transisi, cuma di sini nggak yang begitu cepat. Ada transisi, cuma nggak cepat. Makanya di sini ada sesuatu yang masih akan sulit kamu rubah di minggu keempat ini, dan ada slow healing terhadap permasalahan yang kamu punya, gitu. Ya. Dan siapapun yang buat masalah sama kamu di sini, tentunya aku melihat di minggu keempat ini kayaknya akan menghancurkan perasaan kamu banget ya, The Tower. Tapi apapun itu sepertinya Aquarius, di sini sesuatu yang kamu tunggu-tunggu pun ya, itu belum tentu akan hadir di minggu keempat ini. Apalagi kalau kamu mengharapkan bantuan seseorang, belum akan datang di minggu keempat ini. Dia masih sibuk dengan urusannya, dia masih istilahnya kayak menunda-nunda datang ke kamu. Nanti dulu Aquarius itu, nanti dululah. Jadi aku melihat yang salut dari Aquarius di minggu keempat ini, kalau kamu ngerasa bahwa ini readingannya gimana, kayak kok berat banget gitu ya. Iya, memang berat ya, karena aku melihatnya kamu ini seperti ada yang bukan disepelekan, kamu gak disepelekan, cuma kamu di nomor 2 kan, atau kayak dinanti-nantikan sama seseorang, kayak disisihkan. Tapi bagusnya ya, aku melihat kamu jadi bangkit gitu loh nih. Jadi kamu bisa menunjukkan, bukan aku nggak bisa, ini aku bisa loh gitu ya, jangan remehin aku gitu. Jadi dibalik ada yang meremehkan seorang Aquarius, nah disitulah momennya Aquarius itu untuk bangkit gitu. Jadi kita akan sama-sama melihat kamu bangkit di minggu keempat ini. Oke. Jadi aku bukan nggak bisa, kamu akan maju kalau aku melihatnya gitu ya. Barat kata tuh kayak aku gak akan ngemis dan ketergantungan sama siapapun. Aku tunjukin bahwa aku bisa maju, meskipun awalnya aku tuh masih bingung-bingung gimana caranya ini gitu. Oke. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aquarius di minggu keempat September 2025. Oke. Tuh kan pesannya pas banget. You are strong gitu, energetic and ready to take on the world gitu. Jadi kamu kuat, kamu energik, kamu semangat, kamu itu siap menaklukkan dunia. Jadi nggak butuh lah kamu orang-orang yang ini tadi. Kenapa kamu harus ngemis-ngemis minta bantuan sama mereka? Kamu bisa usahamu sendiri di sini. Terus yang kedua, katanya komunikasi harus clear, harus jelas. Aduh sorry belibet. Harus clear, harus jelas ya. Agar orang-orang tahu apa yang kamu maksudkan tentang tujuannya kamu, agar nggak salah paham. Apalagi kamu yang sudah berusaha untuk berjuang sendiri di sini. After disisikan gitu ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga pesannya buat kamu di minggu keempat ini. Di minggu keempat adalah waktu yang tepat untuk kamu take action atas ide-idenya kamu. Jadi jangan tunggu-tunggu orang lain lagi Aquarius, itu pesannya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Aquarius di minggu keempat ini ada apa aja ya. Zodiak energi paling kuat ada Justice, Libra, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Aquarius.